Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semuanya, kenapa saya punya inisiatif untuk ketemu dengan teman-teman pemuda-pemudi di Desa Gampeng ini dalam rangka meneruskan beberapa diskusi, beberapa argumentasi yang pernah saya sampaikan baik di forum-forum kecil bersama teman-teman ataupun forum formal yang pernah kita lakukan pada saat kegiatan serap aspirasi di Pasar Ikan Desa Gampeng, yang intinya semuanya adalah berhubungan dengan masalah generasi muda. Karena beberapa dari kita kemarin waktu kegiatan di Pasar Ikan ada yang nggak ikut, maka saya merasa penting untuk mengulangi materi saya sampaikan di forum ini agar akhirnya semuanya bisa lebih memahami. Lebih-lebih pada saat di Pasar Ikan kemarin suasananya agak rame, jadi kemungkinan dipahami, dimengerti itu kadang-kadang ya kemungkinan ya gak, soalnya repot karena PDW. Makanya ini kami pengen mereview di forum yang lebih santai tapi lebih serius tentang gagasan-gagasan yang pengen saya sampaikan kepada sahabat-sahabati, kepada rekan-rekan generasi muda di Desa Gampeng. Saya kebetulan bagian dari generasi muda asli dari Desa Gampeng. Kebetulan juga saya mendapatkan amanah untuk mewakili masyarakat Kabupaten Kediri menjadi anggota DPRD Kabupaten Kediri. Akhirnya saya punya satu kesadaran bahwa saya penting memanfaatkan amanat, memanfaatkan posisi, memanfaatkan nikmat yang hari ini saya dapat sebagai perwakilan generasi muda Desa Gampeng pertama, kedua sebagai wakil rakyat yang bisa duduk di keanggotaan DPRD Kabupaten Kediri. Ini saya pengen memanfaatkan posisi ini. Memanfaatkan dalam rangka apa? Memanfaatkan dalam rangka bagaimana keberadaan saya ini bisa menjadi daya dorong, menjadi stimulus, menjadi kekuatan, menjadi power yang bisa menggerakkan, mempercepat gerak dari apa yang harusnya dilakukan oleh para generasi muda khususnya di Desa Gampeng. Waktu serap aspirasi kemarin saya membayangkan generasi muda di Desa Gampeng yang terorganisir dalam Karang Taruna ini satu, bisa berperan aktif, hadir di tengah-tengah semua kegiatan kelompok masyarakat yang ada di Desa Gampeng. Mulai dari kegiatan kelompok tani, bagaimana Karang Taruna tahu dan mau terlibat. Kemudian dalam kegiatan takmir masjid ataupun musola, tahu dan mau terlibat. Kemudian di dalam kegiatan PKK, teman-teman Karang Taruna juga mau tahu dan mau terlibat. Kemudian di dalam kegiatan Koban juga mau tahu dan terlibat. Kemudian di dalam kegiatan unit simpan pinjam selain Koban UP2K, teman-teman Karang Taruna juga ada kemauan untuk tahu dan mau terlibat. Terus kemudian lagi di dalam kegiatan yang lebih besar yaitu Jamiah Tahlil Kubro Desa Gampeng, teman-teman Karang Taruna tahu dan mau terlibat. Kemudian di dalam kegiatan lain lagi ada kegiatan pemerintahan Desa Gampeng. Ini teman-teman Karang Taruna juga mau tahu dan mau terlibat. Nah, ini mimpi-mimpi yang ada dalam benak kami. Pertama, mau tahu, yang kedua mau terlibat. Mau terlibat ini saya bayangkan tidak harus kemudian teman-teman menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi bagian dari kelompok tani, menjadi pengurus atau menjadi anggota, atau ketika di Koban atau di PKK harus terlibat menjadi anggota, tidak. Tapi minimal minta kesempatan untuk agar teman-teman bisa dilibatkan membantu hal-hal kecil, lak pas duwe gawe, raketang ewang-ewang noto kursi, raketang ewang-ewang jeberne karpet, raketang natakne sound system, raketang mau menanyakan, Bu, Pak,
kegiatan jenengan kira-kira butuh bantuan tenaga apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman generasi muda Desa Gampeng. Ini harapan yang pertama kali saya mimpikan, saya sampaikan dalam kegiatan serap aspirasi waktu di Pasar Ikan. Makanya ini saya ulang biar Pak Suratman juga bisa mengingatkan Pak Heru, Pak Budi, Pak RT dan semuanya. Kenapa kok pesan ini saya sampaikan sahabat-sahabat semuanya? Karena sarana untuk latihan kita para generasi muda agar memiliki kepekaan terhadap kegiatan sosial, memiliki kepekaan untuk peduli terhadap sesama. Wi latihannya ya ngono kuwi. Gelem melok-melok. Dari awal gelem melok-melok, gelem mau tahu, di situ akan terasah. Di situ akan tumbuh benih-benih kepedulian sosial. Nah, kalau sudah tumbuh benih-benih kepedulian sosial, maka potret yang akan sampean lihat, figur Pak Suratman kok wentengan, Pak Heru kok wentengan, Pak Dodi kok wentengan, teman-teman RT kok wentengan, termasuk Pak Budi, Pak Kardianto kok wentengan. Itu diawali dengan mau terlibat, mau tahu. Akhirnya ada beban lah, nggak bisa terlibat, nggak iso ewang-ewang, itu ada beban. Akhirnya serepot apapun berusaha untuk melibatkan diri biar ikut terlibat membantu di dalam beberapa kegiatan, mulai kecil tingkat RT ataupun yang lebih besar tingkat desa. Nah, yang pengen saya garis bawahi apa? Bahwa figur-figur senior-senior pemuda yang ada, yang sekarang menjabat menjadi RT, mereka entengan semuanya, itu ora tiba-tiba enek prosesnya, yaitu diawali dengan terlibat mau tahu terhadap kegiatan di lingkungan kita. Ini penting kami sampaikan dalam rangka apa? Karena apa? Tidak selamanya senior-senior Pak Suratman, Pak Heru, Pak Dodi, Pak Kardianto, Pak Budi ini akan terus seperti ini. Ada waktunya, estafetnya adalah ganti teman-teman generasi muda. Makanya kadang-kadang teman-teman sering ajak nom-noman, jangan salah paham. Ajakan itu sebenarnya dalam rangka mengedukasi, marahi bahwa ke depan saya besok juga harus bisa melakukan ini tanpa ada Pak Heru, tanpa ada Pak Dodi dan seterusnya. Semisal kayak kasus ini Rizky, bukan kasus fenomena, sering diajak sama Pak Heru yang kebetulan bapaknya. Ini sebenarnya Pak Heru itu secara tidak langsung ini ngajari ngene iki lho sing kudune dilakoni dadi wong iso nggawe manfaat ning masyarakat yang lain meskipun kecil. Karena kita untuk berbuat baik tidak harus berbuat baik sing kuwedi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini dicontohkan oleh Pak Heru yang kemudian ditularkan kepada Rizky putrane dan juga kepada teman-teman yang lain. Nah, saya pengen menegaskan bahwa apa yang sudah berjalan di Desa Gampeng ini luar biasa. Baik teman-teman senior pemudanya maupun teman-teman muda-mudi yang sudah sering kali diajak mengurusi parkir, ngurusin noto alur lalu lintas pada saat ada kematian dan yang lainnya. Ini sudah sangat luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya pengen mengapresiasi hal itu dan pengen menegaskan hal itu. Tolong hal itu ayo sarang-sarang disengkuyung, dilestarikan, syukur-syukur dikembangkan. Tidak hanya yang sudah-sudah, yang belum terlibat bisa diajak untuk mempersiapkan diri, latihan serawung wong biar tahu kebutuhan yang ada di masyarakat kita, carane nyenengne wong tanggone awake dhewe, biar kita tahu akhirnya kita termotivasi untuk berbagi, membantu sesama masyarakat di lingkungan kita. Nah, saya pengen itu terus dikembangkan. Makanya Mas Dodi sebagai Ketua Karang Taruna ini terus saya rangkul. Motivasinya adalah itu sebenarnya teman-teman semuanya. Saya itu membayangkan dah gini ayeme dadi warga Gampeng. Lah masyarakatnya guyup rukun, saling asah, saling asuh, saling melengkapi, saling mengisi, kepeduliannya terbentuk secara otomatis. Wah dah gini ayeme rasane kerasan di Desa Gampeng.
Nah, itu yang harus kita ciptakan bersama-sama, kita perjuangkan bersama-sama. Secara umum, teman-teman udah di Desa Gampeng, kalau pengen ngajak jenengan, ayo guys, surga di desanya awake dhewe. Jangan biarkan warga kita tidak tentram di desanya sendiri. Nah, membangun ini butuh hal-hal kecil, butuh hal-hal yang ngernik lah, yang harus kita lakukan bersama-sama. Tentunya kita berbagi tugas. Kalau ada masalah-masalah di tingkat desa, ada masalah di tingkat RT, wajar wong iki ngomongin ABC, ngeritik A, ngeritik B, itu wajar. Jangan dianggap kritikan-kritikan yang muncul di masyarakat itu sebagai potret kebencian antar masyarakat. Jangan dianggap wong ngomong ngono kuwi wajar. Nah, kalau sudah dianggap omongan-omongan yang berseberangan itu wajar, pikiran kita selalu positif. Walah, ya golek ademe ben pikirannya wis adem, lah pikirannya wis adem kuwi kok dirangkul. Nah, akhirnya kita selalu berpikir positif. Karena kalau kita mau menginginkan tak pengen api, yo rasa-rasa nggak bisa, karena itu budaya. Rasa-rasa ngeritik ke wong wis biasa kuwi. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu dianggap sesuatu masalah yang berlebihan. Anggap biasa. Kadang-kadang kalau wis biasa jadi wong urip, dinamikanya ya begitu. Tapi bagaimana di dalam hati dan pikiran kita, sesuatu yang biasa ini yo tidak perlu disikapi secara luar biasa, tinggal ngedem-ngedem, ngereh-ngereh. Pada saatnya kita punya mimpi besar, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman masyarakat Desa Gampeng. Ini adalah tujuan kita bersama-sama. Jadi tetap apapun yang terjadi, nyadarne, ngemong, rangkul, dan tetap bisa bersatu. Ini menjadi tujuan kita bersama-sama dan harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, kaitannya dengan apa yang pernah saya sampaikan dalam reses. Nah, para generasi muda yang tergabung dalam Karang Taruna, mungkin kalau sudah seperti itu, harapan kaumullah, Karang Taruna akhirnya menjadi lembaga yang bisa dijadikan rumah bagi para generasi muda. Terus keberadaannya juga membanggakan bagi kelompok-kelompok yang ada di Desa Gampeng. Kelompok tani bangga duwe Karang Taruna, kelompok Jamiah Muslimat bangga duwe Karang Taruna, kelompok NU Ranting bangga duwe Karang Taruna, kemudian PKK bangga duwe Karang Taruna, Koban bangga duwe Karang Taruna, pemerintah desa bangga duwe Karang Taruna. Ini yang penting kita perjuangkan bersama-sama. Karena apa? Kebanggaan mereka itulah yang akan menjadi gerbang, yang akan menjadi pintu kesejahteraan, ketentraman masyarakat Desa Gampeng. Punto, kalau bapak ibu awake dhewe wis bangga karo awake dhewe, putra-putrane, kuwi tanda indikator bahwa rumah tangga besar Desa Gampeng ini berarti menjadi rumah tangga yang sehat. Soalnya apa? Wong tuweke bangga duwe anak seperti awake dhewe yang tergabung di Karang Taruna. Tapi lah wong tuweke awake dhewe ngeluh, nelongso nyawang awake dhewe, berarti keluarga besar Desa Gampeng ini urung iso ayem, urung iso tentrem. Nah, untuk itu kebanggaan keberadaan Karang Taruna agar dimiliki oleh semua kelompok masyarakat yang ada di Desa Gampeng ini, mari kita perjuangkan bersama-sama. Makanya saya ke depan akan terus mendorong teman-teman Karang Taruna, program kerja itu nggak harus kemudian kudu ngenekne lomba, kudu ngenekne panitia. Karang Taruna di mana-mana sekabupaten Kediri rata-rata sing jeneng Karang Taruna kuwi identik dengan panitia Agustusan, identik dengan panitia penyelenggara Pak Desa duwe gawe. Nah, image seperti itu ini kita yang harus bisa merubah, bahwa tidak harus seperti itu. Itu menjadi bagian kecil dari tanggung jawab Karang Taruna, terlibat dengan kegiatan desa, kegiatan kelompok-kelompok yang ada. Itu bagian kecil. Hal lain yang harus dilakukan oleh Karang Taruna ini yang penting dipikirkan, yaitu Karang Taruna kapan ngenekne kegiatan kenal karo petani yang ada di Desa Gampeng. Karena faktanya di Desa Gampeng itu ada kelompok tani, ada gapoktan.
piye konco-konco kelompok tani, pengurusnya, anggota ini ngerti, kenal bahwa iki lho konco-konco Karang Taruna. Waktu panen konco-konco Karang Taruna order, Pak, menurut sampean panen jagung kapan? Anu Mas Dik, Karang Taruna pengen diwe kesempatan yo loro panen jagung ini carane piye? Terus konco-konco yo pengen foto-foto, konco-konco yo pengen terlibat meskipun gak iso marekne yo rakitan mekur pirang meter konco-konco ben roh ben duwe pengalaman. Itu dilakukan. Ketoke kegiatan seperti itu njaluk tulung, minta kesempatan. Tapi nyuwun sewu, hati para petani ketika sampai mau seperti itu bunganya luar biasa. Apa yang membuat mereka bungah? Rumongso dihargai profesi yang dimiliki. Walah petani gawean koyo ngene iki lho, gare gatel, kepanasan, gare ireng, ndontok dan sebagainya. Cah nom-noman maca wayah ayu ganteng-ganteng kok pengen melok njukur sawah. Ini bentuk penghargaan yang secara tidak langsung akan membuat hati petani-petani kita di Desa Gampeng ini akan terbuka, akan apresiasi terhadap Karang Taruna. Karena apa? Ternyata profesi yang dianggap mereka kecil bagi Karang Taruna ini adalah profesi yang luar biasa, karena mereka lah yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan Indonesia. Nah, pengakuan-pengakuan kayak gitu itu menjadi hal-hal yang penting dilakukan oleh para generasi muda. Waktu panen semangka ya melok, waktu panen kangkung ritek melok, waktu panen apapun itu melok. Kadang-kadang waktu peternak-peternak yang ada di Desa Gampeng, Karang Taruna data perternaknya nek piro nek sapa ae peternak apa ae. Kadang-kadang minta atas nama Karang Taruna, Pak, konco-konco Karang Taruna meneh pengen melok ngarit, pengen roh rasane ngarit, jenis suket sing disenengi karo sapi apa wae, konco-konco pengen roh kemudian terlibat mulai melok ngarit, berangkatnya jam piro, kemudian ke sawah, kemudian melok minggul, melok makani. Hal-hal sepele-sepele kayak gini adalah bentuk-bentuk penghargaan yang ditunggu oleh para peternak, para petani di Desa Gampeng. Karena mereka selama ini berternak duweni sapi mekur loro, duweni sapi mekur siji, mereka itu merasa sendiri, seakan-akan dia itu paling soro di Desa Gampeng. Seakan-akan mereka itu terisolir, kayak lu kerjaan di pabrik, kayak di gudang garam, kayak pegawai negeri enak, aku ngarit. Lah, orang-orang yang seperti ini perlu diangkat derajatnya, perlu ditunjukkan bahwa jenengan itu luar biasa, karena jenengan wong Indonesia iso mangan daging. Peran sekecil apapun yang bapak ibu lakukan, meskipun mekur ngingon wedhus, ngingon bebek dan sebagainya, mereka berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Dan keberadaan mereka itu penting diapresiasi, penting diedukasi. Biar apa? Generasi muda ke depan nggak canggung ketika gak iso diterima bekerja di perusahaan, di unit swasta, gak terima pegawai negeri, mengambil pilihan menjadi peternak sapi, peternak kambing, peternak unggas. Ini bukan sesuatu yang hina, tapi sesuatu yang sudah diapresiasi oleh teman-teman para pemuda-pemudi di Desa Gampeng. Bahkan kita akan mensupport ketika ada anggota Karang Taruna yang memang punya profesi ternak kambing, ternak sapi ataupun ternak unggas. Dalam bentuk apa? Kadang-kadang Karang Taruna mengadakan pelatihan caranya membuat pakan unggas organik dan seterusnya. Nah, kemudian UMKM, pedagang kaki lima, pedagang apa itu namanya, sing kulak subuh-subuh lah, bakul letek dan sebagainya. Teman-teman harus memiliki kreasi-kreasi untuk bagaimana tahu rasanya semangat bapak ibu kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dalam mengais rezeki untuk kebutuhan nyekolahnya anaknya dan seterusnya. Ini penting karena apa? Nyuwun sewu teman-teman, pelajaran paling berharga, nyata dan bisa sukses dilakukan adalah dari bapak ibu kita masing-masing yang ada di Desa Gampeng, mulai bakul letek, tukang ngangon sapi, tukang ngangon wedhus dan seterusnya. Pelajaran berharga sebenarnya ada di situ. Karena apa? Terbukti mereka iso nyekolahane SMP, iso nyekolahane SMA, sampai iso muliane. Sampean durung iso membuktikan apapun. Sama mengharapkan uluran tangan dari mereka bapak ibu, sama belum bisa membuktikan. Jadi cara sama sombongnya gurung pantes. Tapi bapak ibu kita coba
Beliau tidak pernah sombong, fokus subuh berangkat yang pasar, fokus isuk yang sawah, semata-mata untuk apa? Bisa mengantarkan anaknya untuk sekolah. Terbukti bisa sekolah, bisa punya bukti lulus nih SD, bukti lulus nih SMA, bukti sampai iso nyekolah nih, bukti iso mengantarkan sampai iso kerja. Itu bukti nyata kemampuan orang tua kita. Kita belum tentu mampu melakukan itu. Makanya gak usah ada anak sekolah di lingkungan yang awet dewi, bahwa ternyata di desa Gampeng banyak guru, banyak tauladan yang bisa kita serap, kita pelajari bersama-sama. Nah, ke depan saya minta Karang Taruna menginisiasi itu, Mas Dodi, Pak Wo, Buyo, kalau pengen jenengan sebagai figur sesepuh, cara ngorak-ngorai pantes. Soalnya kabeh wis apal lah, sampean cara ngorak-ngorak wis apal wae. Dadi ana cah nom-noman di klumbrak-klumbruk sing bunga-bunga jenengan pantes. Pak Wadi keikhlasannya untuk terus mendampingi teman-teman muda-mudi ini kami minta jenengan niati, jenengan dampingi lari nem-nem itu sebagai ladang ibadah jenengan. Minimal melalui dampingi rencang-rencang sampai akhirnya rencang-rencang bisa bermanfaat kepada masyarakat. Ini menjadi catatan ibadah panjenengan yang akan terus dicatat untuk menjadi amal ibadah jenengan sampai nanti di akhir zaman. Nah, kalau minta itu. Terus berikutnya teman-teman terkait dengan masalah kemarin saya memberikan bantuan seperangkat gerobak angkringan untuk kegiatan belajar usaha Karang Taruna Desa Gampeng yang akan dilaksanakan di Pasar Ikan. Kemarin gerobak 1 set alhamdulillah sudah diterima. Tentunya masih ada kebutuhan tambahan modal untuk tuku kopi, tuku tambahan cingkir dan seterusnya. Nah, ini nanti saya nyerahkan bantuan untuk tambahan modal teman-teman Karang Taruna untuk menindaklanjuti gerobak yang sudah kami serahkan. Tidak banyak, namun 1 juta, tapi harapan kami untuk menjalankan, nggak usah memaksakan sesuatu yang tidak ada. Wis sing enek iki opo ae, ya wis kuwi sing penting ndang iso mlaku. Sing paling penting adalah penerangan di Pasar Ikan, karena operasinya kegiatan angkringan ini berjalan malam mulai habis maghrib sampai mungkin sebelum jam 12. Nah, seperti yang kami sampaikan kemarin, kegiatan ini tidak dalam rangka bocah-bocah tak kongkon bakul kopi, tidak. Ini untuk pembelajaran. Ben konco-konco punya pengalaman mengelola kegiatan usaha mikro dalam bentuk kopi angkringan yang tentunya yang dijual tidak hanya kopi saja, tapi ada beberapa jajanan-jajanan. Nah, di dalam kegiatan itu nanti kami pengen mendampingi untuk bagaimana seluruh aktivitas usaha itu bisa tercatat, jadi ada kas kasir setiap hari, ada kas kasir setiap minggu, kemudian ada kas kasir setiap bulan, kemudian setiap bulan ada kegiatan pembukuan laporan rugi laba dari kegiatan usaha tersebut. Nah, kebiasaan membuat kegiatan usaha yang tercatat inilah yang pengen saya ajarkan kepada teman-teman, dan teman-teman akhirnya iso menganalisa kegiatan usaha ini untung atau tidak. Kalau tidak untung, tidak untungnya berapa. Kalau untung-untungnya berapa. Kalau kegiatan ini berjalan, situasi kurang menguntungkan, itu berjalan di minggu keberapa sampai keberapa, mulai efektif itu mulai minggu keberapa sampai keberapa. Ini biar ada edukasi, ada pengalaman, sehingga melalui kegiatan jualan kopi yang nanti setiap bulan kita laporkan dalam forum Karang Taruna, kena tinggi contoh edukasi sewaktu-waktu teman-teman berkeluarga pindah ke desa lain, seandainya mau bikin kegiatan yang sama atau serupa, itu bisa punya pengalaman yang pernah kita pelajari bersama-sama melalui kegiatan Karang Taruna, yaitu jualan kopi angkringan. Nah, itu harapannya
Ora terus akhirnya konco-konco kan bakul kopi enggak. Karena fenomena UMKM nyuwun sewu, rata-rata UMKM kita itu memiliki semangat juang agar UMKM-nya bisa berjalan. Namanya visible. Itu punya rata-rata UMKM, tapi tidak bankable. Memiliki semangat usaha yang tinggi tapi tidak tahu usaha ini untung apa ora, gak pernah tahu. Yang penting melaku wae. Padahal kegiatan usahanya tidak menambah pendapatan tapi menambah pengeluaran karena nggak pernah dipahami ilmunya, nggak pernah dihitung lah memang ruginya apa tak terus nih kayak ini untungnya kok. Nah, kadung nemen wong kadang-kadang kegiatan usaha sengaja dipertahankan meskipun rugi tinggi judul ben iso utang dengan rentenir. Padahal pendapatan dari usaha itu loh nggak ada, tapi sengaja dipertahankan tinggi simbol ben iso untuk tambahan rentenir. Akhirnya semakin lama semakin terpuruk, akhirnya jadi masalah. Nah, situasi-situasi ini saya tidak ingin terjadi di generasi muda di Desa Gampeng. Saya ingin berkontribusi tentang ilmu tata kelola usaha di skala mikro, sehingga nanti ke depan teman-teman bisa survive dengan kegiatan usaha yang menjadi pilihan sahabat-sahabat semuanya. Ini kaitannya dengan masalah UMKM, kaitannya dengan masalah Karang Taruna, nyapa kok tiba-tiba dibantu angkringan kopi dan modal usahanya. Berikutnya, terus bagaimana untuk menjalankannya? Nah, untuk menjalankan ini tentunya nanti yang dijadikan petugas akan ditunjuk oleh teman-teman Karang Taruna. Tapi yang meramaikan, nah ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Masalahnya ini laboratorium pembelajaran kita. Jadi kopi angkringan ini akan menjadi laboratorium pembelajaran kita. Karena ini adalah pusat edukasi kita, sing ramene kudu awake dhewe. Piye amrih mlakune, ini menjadi beban kita bersama-sama. Nah, carane ngramekne piye, Pak? Beban maksudnya piye, Pak? Dan nanti kita bikin kegiatan malam Minggu di Pasar Ikan Karang Taruna akan membuat persiapan lebih, didukung dengan teman-teman konco-konco duwe konco gitu. Biasanya dolan semayanan di Jalan Doho, semayanan di nggone Jalan Soekarno Hatta, semayanan di nggone Kumpul, semayanan di mana-mana. Ganti acara, pusatkan semua kegiatan pergaulan teman-teman di Pasar Ikan, ngopi di Pasar Ikan. Nanti kita siapkan hiburan, kita siapkan menu-menu dan lain sebagainya. Jadi sampai harus bisa menjadi magnet, bisa menjadi penggerak untuk mensentralkan kegiatan pergaulan teman-teman, diarahkan, dipusatkan ke Pasar Ikan. Rizky duwe konco Jong Biru, duwe konco Grompol, duwe konco Ki, yang lainnya punya temen SMA di mana, temen Ansor, temen apa. Wes pokoknya malam Minggu ayo lah ser cakruk di nggonku. Tapi ya sanggup kabeh, mbok ora kita 5.000 mau 10.000, wes kumpulin di Pasar Ikan. Temen-temen yang cewek-cewek janjian karo pacare, semuanya ganti. Ojo terus golek-golek yang liya-liya, awake di tempat yang romantis yaitu Pasar Ikan. Iya nih. Nanti kalau kurang romantis, order ke Mbak Dina. Mbak Dina, aku pengen pacaran di Pasar Ikan. Sediakan tempat yang romantis. Karo Dina aku dipikuran, gambar godong warung dan sebagainya. Gampang lah gue. Misalkan ini semayan pindah, pusatkan semuanya ke Pasar Ikan. Nah, event-event itu nanti akan kita konsep, tapi harus didukung sama teman-teman semuanya, agar nanti setiap bulan Karang Taruna laporan enak. Kegiatan hari ini kas-kasen kita sekian, malam Minggu pertama alhamdulillah kita bisa dapat sekian, kemudian malam Minggu berikutnya dapat sekian, satu bulan dapat sekian, sama akan dapat laporan. Nah, sehingga laporan ini akan menjadi pemicu sahabat-sahabat semuanya, wah kurang akeh aku gue koncoi. Nah, tenang, masalah tempat, sampai order tempat yang model apa disediakan. Yang penting judulnya nyaman loh ya. Lah jalur sing rono gak iso. Lah nyaman wis gampang. Masalah kenyamanan ahlinya ada ya. Nanti bilang Mbak Dina, Mbak Yayan niku ahli itu nanti konsep-konsep itu. Mengenai aneh buyo bisa. Mulai diwehi apa jenis karpet cek kurang nyaman gak ada bantal ya buyo. Karena nanti ini tidak hanya sekedar pembelajaran,
bagi Karang Taruna, bagi kita. Kopi angkringan ini nanti sekaligus untuk menjadi marketing kegiatan usaha kreatif yang dimiliki oleh warga desa Gampeng. Nanti yang biasanya gawe OT-OT ini enak siapa, sing gawe tahu enak sopo, sing bagian gawe nopo jenis jajanan enak sinten, itu nanti ada dari warga semuanya. Kita bawa kepada angkringan semuanya, nanti orang berkumpul calimo ngopi di sana, selain pesan kopi langsung juga tempe, juga tahu, disiapi piring, ditotal, dihitung jumlahnya berapa, ini menjadi pemasukan. Jadi Karang Taruna akan menjadi marketing bagi kegiatan usaha kreatif yang dimiliki oleh ibu-ibu warga desa Gampeng. Nanti kalau ada hal-hal baru teman-teman akan promosi dan lain sebagainya. Jadi intinya gerakan ini adalah gerakan untuk membangkitkan kesejahteraan ekonomi sekaligus pendidikan bagi warga Gampeng, bukan kepada siapa-siapa. Jadi salah kalau bukan kita yang menggerakkan. Makanya kalau melalui forum ini, kalau pengen ngajak bahwa program-program Karang Taruna ke depan ini menjadi program yang penting kita sengkuyung bersama-sama, karena di dalam program inilah kesejahteraan masyarakat Gampeng ini akan diperjuangkan bersama-sama. Begitu. Kita harus berbagi peran. Saya mumpung di DPR, saya punya kesempatan lebih untuk mengkomunikasikan program-program kita. Saya punya kesempatan lebih untuk mencari akses jaringan. Nah ini monggo di sisi lain teman-teman juga semangat. Mumpung Zaini jadi anggota dewan, ayo kita genjot semangat kita. Noto mengembangkan desa Gampeng, mumpung enek setinggi sandaran. Maksud lo ngoten. Jadi ketika posisi saya bisa dimanfaatkan dalam periode 5 tahun yang pertama ini nanti bisa berdampak luar biasa bagi desa Gampeng. Seneng Pak, seneng. Awak dia betul-betul bisa merasakan manfaat yang tidak sekedar saya secara pribadi yang merasakan, tapi jenengan juga bisa merasakan semuanya. Jadi kemenangan saya jadi anggota dewan juga menjadi kemenangan jenengan sebagai warga desa Gampeng yang kebetulan menjadi satu saudara, yaitu sesama warga desa Gampeng. Itu yang pengen kalau sampai. Nah, terus untuk menginisiasi kegiatan, saya pengen menyampaikan juga, belum usah ragu-ragu. Nanti kalau jenengan katakanlah Mas Dodi cerita, Mas, iki konco-konco tenanan iki pengen melok panen jagung di kono. Iki piye? Gampang untuk awal-awal memotivasi, memberi penghargaan konco-konco sing pengen melok panen jagung, melok panen pari, melok anggur kebu, melok ngaret sapi dan sebagainya. Apresiasi yang pantas diberikan untuk memotivasi teman-teman agar mau apa, kita bincangkan. Saya siap. Karena saya yakin itu untuk sekedar awal saja. Nanti kalau teman-teman baru sudah merasakan senengnya masyarakat sing mbok parani, sing mbok repoti, mbok ewangi, itu nanti saya merasakan ternyata itu lebih berharga daripada motivasi yang diberikan oleh Karang Taruna. Saya yakin itu. Itu poin-poin yang pengen saya sampaikan.